Bagi teman-teman PLD yang sudah melaksanakan minimal satu siklus pembangunan desa akan dengan mudah sebetulnya memenuhi portofolio. Nah, hanya kendalanya tadi satu di aspek pemahaman. Nah, pemahaman apa? Yang pertama adalah terkait portofolio. Nah, portofolio itu adalah dokumen pribadi yang menyangkut tentang diri kita, di mana dalam dokumen paling tidak menunjukkan peran kita sebagai pendamping lokal desa. Nah, ini yang kami temukan di beberapa kali asesmen. Portofolio tebal-tebal banget, tapi justru tidak ada satu lembar pun yang menunjukkan peran PLD itu sendiri. Nah, ini yang problemnya. Ini sebetulnya yang harus diluruskan terkait soal pengertian portofolio itu sendiri. Nah, dibedakan antara portofolio PLD dan portofolio desa. Nah, misalnya RPJMdes, RKPdes, APBdes itu adalah portofolio desa. Lah, portofolio PLD adalah prosesnya, di mana PLD berperan dalam melakukan fasilitasi itu sendiri. Nah, ini yang harus dipahamkan itu. Nah, oleh karena itu kami menghimbau kepada teman-teman PLD atau pendamping desa atau juga seluruh TPP yang belum sertifikasi, ini masih banyak kesempatan untuk satu memperbaiki atau pemahaman terhadap portofolio itu sendiri. Nah, itu yang portofolio, karena asesmen kita itu adalah asesmen pada pekerja yang berpengalaman. Nah, karena berpengalaman kemudian kita hanya memastikan sebetulnya kompetensi para TPP itu sendiri. Nah, itu kendalanya. Nah, ada beberapa catatan lain ya terkait dengan masalah itu. Ini yang kami temukan misalnya dalam format APL 01, APL 02 atau juga dokumen portofolio itu sebetulnya asesmen ini netral, sehingga kita berharap tidak ada logo dari salah satu organisasi apapun itu kecuali BNSP dan atau LSP, kira gitu. Dan tapi prinsipnya PLD semangat sekali untuk melakukan asesmen ini, walaupun dari jauh-jauh ada yang perjalanan 12 jam dan sebagainya. 12 jam, Pak? Iya, Pak. Seperti yang ada ini hari kemarin itu lumayan dari 12 jam, sehingga harus memerlukan waktu 2-3 hari untuk dalam proses ini. Nah, perjuangan sekali. Nah, kita berharap ya setelah asesmen ini dan mereka dinyatakan kompeten, kita ingin agar tetap mereka itu menjaga kompetensinya, karena dengan adanya asesmen ini mereka semakin lebih paham tentang apa yang harus dilakukan terkait dengan tugas pokok dan fungsi. Kira-kira begitu. Ada lagi? Satu lagi deh, Pak, terakhir. Boleh nggak sih, Pak, kita dikasih tahu nih tips dan triknya untuk mempersiapkan diri, Pak, menyiapkan gimana sih untuk menjalani atau mengikuti kegiatan dari uji kompetensi ini sendiri, Pak? Oke, siap. Sebetulnya begini ya, kita para asesor dari LSP itu sepakat bahwa asesmen ini kita lakukan dengan riang gembira. Artinya bahwa kita tidak ingin ada tekanan mental atau ada intimidasi psikologis bagi para asesi, itu kita tidak ingin. Maka dari itu kita pun mengasesmennya dengan santai-santai, dengan ngobrol biasa dan sebagainya. Itu yang kita inginkan, sehingga teman-teman yang belum melakukan asesmen ya santai saja, nggak usah menjadi beban psikologis, nggak usah deg-degan. Nah, itu. Nah, tapi yang penting satu hal itu adalah tentang pengertian atau pemahaman portofolio itu sendiri, itu yang paling urgent, berawal dari situ gitu. Nah,
Karena dengan pemahaman yang benar tentang portofolio nanti akan lebih gampang. Itu tips ya mungkin salah satunya adalah untuk mengantisipasi portofolio yang tidak relevan dalam satu unit kompetensi. Misalnya itu teman-teman TPP itu bisa membuat semacam laporan fasilitasi kegiatan itu loh, karena unitnya misalnya begini, melakukan fasilitasi pendataan desa. Iya, Pak. Misalnya itu. Nah, Iya. itu kemudian bikinkah laporan pelaksanaan fasilitasi pendataan desa. Itu akan membantu ketika nanti ada beberapa portofolio yang kurang pas itu.